Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Pelajaran dari musibah. Di suatu desa di Cina, hiduplah seorang ayah dan anak laki-lakinya yang hampir dewasa. Sang ayah memiliki seekor kuda yang gagah, tetapi hari itu sungguh malang baginya, sebab kuda miliknya hilang entah kemana. Si anak laki-laki sangat bersedih. "Sudahlah, ikhlaskan saja kuda kita hilang," nasihat sang ayah. Sebenarnya ingin sekali anak laki-laki itu mengikhlaskan kudanya, tetapi ia sangat mencintai kuda itu. Hingga keesokan harinya, tanpa disangka-sangka kuda miliknya kembali, bahkan bersama dengan seekor kuda betina. Betapa senangnya hati anak laki-laki itu. "Kau sungguh beruntung," ujar salah satu tetangga kepada sang ayah. "Kudamu yang hilang telah kembali, bahkan membawa satu kuda betina. Kini kau memiliki 2 kuda sekaligus." Sang ayah hanya menanggapinya dengan biasa-biasa saja. Berbeda dengan anaknya yang lantas mencoba kuda barunya. Rupanya kuda tersebut belum jinak. Anak laki-laki itu jatuh tersungkur. Kakinya terluka cukup parah. "Ini karena aku terlalu senang, Ayah, maafkan aku," ucap anak laki-laki itu. Ayahnya memaafkannya. Kini anak laki-laki itu hanya bisa terbaring di ranjang. Suatu hari prajurit kerajaan datang ke desa dan menjemput semua laki-laki muda di sana untuk mengikuti perang. Bersyukurlah anak laki-laki itu sebab ia tak harus ikut berperang. Itu karena si anak laki-laki tidak bisa berjalan karena kakinya masih belum sembuh. "Kau sungguh beruntung, anak laki-laki yang seusiamu harus ikut berperang. Aku tak tahu apakah dia akan selamat atau tidak dalam peperangan," ucap salah satu tetangga kepada anak laki-laki itu. "Mungkin inilah hikmah dari musibah yang kami alami," jawab ayahnya. Ayah lelaki itu selalu bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Tuhan kepadanya, termasuk musibah yang sempat menimpa anaknya yang ternyata sebenarnya merupakan sebuah berkah, sebab sang anak jadi tidak perlu ikut dalam peperangan. Pesan moral dari dongeng ini adalah, dalam setiap musibah yang kita alami, pasti ada hikmah dan pelajaran yang bisa diambil. Jangan menyesali apa yang sudah terjadi, tetapi yang lebih penting adalah memperbaiki diri agar lebih baik lagi. Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Burung puyuh di ladang umbi merah. Sore hari di sebuah desa, seorang petani pulang berjalan ke rumahnya. Petani itu telah menggarap sebuah ladang di lahan pertaniannya. Ladang itu ditanami oleh petani dengan stek batang umbi merah. Beberapa minggu kemudian, setelah terlihat beberapa pucuk baru dari tanaman umbi merah itu, seekor burung puyuh membuat sarang di sekitar bedengan tanaman umbi merah itu. Tidak lama kemudian dia bertelur. Beberapa minggu kemudian, telur-telur itu kini telah menetas menjadi anak-anak burung puyuh yang sehat. Ibu burung puyuh itu setiap hari meninggalkan sarangnya untuk mencari makan, dan setiap sore ibu burung itu kembali ke sarangnya. Seiring berjalannya waktu, tanaman umbi kini semakin merimbun, menutupi sarang hingga tidak terlihat.
Begitupun dengan anak-anak burung puyuh, tumbuh dengan sehat dan baik. Mereka semakin besar dan bulunya semakin sempurna menutupi tubuhnya. Ketika daun umbi merah semakin merimbun, datanglah petani itu dengan anaknya. Mereka memperhatikan tanamannya itu dengan seksama. "Anakku, ayah rasa kita harus bersiap untuk melakukan pemanenan umbi merah ini," kata petani kepada anaknya. "Sebaiknya kita meminta bantuan kerabat-kerabat kita untuk memanen umbi merah ini," kata sang petani. Anak-anak burung puyuh itu mendengar pembicaraan petani dengan anaknya itu untuk segera bersiap memanen umbi merahnya. Mereka menjadi sangat ketakutan karena mereka merasa sangat terancam. Ketika induk burung puyuh itu datang dan membawakan makanan untuk mereka, mereka langsung menceritakan apa yang telah dikatakan oleh petani kepada anaknya. "Tenanglah anak-anakku, ketika petani berkata bahwa dia akan bersiap untuk memanen umbi merah ini, berarti umbi merah ini tidak akan dipanen dalam waktu yang sangat dekat," kata induk burung puyuh kepada anak-anaknya. Beberapa minggu kemudian, musim hujan telah datang. Kini sebagian ladang umbi merah terendam. Air hujan datang setiap hari hingga membuat ladang itu terendam air. Sore hari, petani itu kembali dengan anaknya untuk melihat perkembangan umbi merahnya. Dan ternyata ladang umbi merah itu kini terendam air. "Anakku, jika melihat keadaan ini, kita tidak bisa menunda-nunda lagi untuk memanen umbi merah ini," kata sang petani. "Anakku, air yang mengenangi umbi-umbi di ladang selama beberapa minggu akan membuat umbi-umbi itu busuk. Jadi aku putuskan besok pagi ketika matahari menampakkan dirinya, kita sudah memanen umbi ini, meskipun tanpa bantuan kerabat-kerabat kita," tegas sang petani. Anak burung puyuh itu mendengar pembicaraan itu, dan dia menceritakan kepada induknya. Jika mereka berkata bahwa besok mereka akan memanen umbi ini, maka sebaiknya kita pergi dari tempat ini secepatnya. Karena jika manusia telah mengambil keputusan untuk bekerja tanpa bantuan orang lain, percayalah mereka akan segera melakukannya, tegas sang induk burung. Lalu saat itu juga mereka berlari meninggalkan ladang umbi merah tersebut. Pagi hari saat petani dan anaknya mulai mencabuti umbi tersebut, terlihat sebuah sarang burung puyuh yang telah ditinggalkan oleh penghuninya. Pesan moral dari dongeng ini adalah, salah satu hal baik ialah bekerja sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Pemimpin yang punya tanduk. Dahulu kala, hiduplah seorang pemimpin yang sangat kejam terhadap anaknya. Saat marah kepada rakyatnya, ia selalu berkata, "Andai saja aku punya tanduk, pasti mereka akan lebih takut padaku." Tidak lama setelah ia mengucapkan perkataan ceroboh itu, 2 tanduk tumbuh di kepalanya. Suatu hari, sang pemimpin menyuruh seorang tukang cukur memotong rambutnya. "Apa yang kau lihat di kepalaku?" tanya sang pemimpin dengan suara mengancam. "Aku tidak melihat apa-apa," kata tukang cukur ketakutan. "Jika kau bilang pada siapapun bahwa aku punya tanduk, kau akan kugantung," ancam sang pemimpin. Tukang cukur pun pulang ke rumahnya dalam keadaan ketakutan. Semakin ia memikirkan rahasia sang pemimpin,
semakin ingin ia menceritakannya kepada seseorang. Akhirnya ia pergi ke sebuah ladang dan menggali tanah di bawah rumpun bambu. Ia masuk ke lubang hasil galiannya dan berucap pelan. Pemimpin punya tanduk di kepalanya. Setelah itu, tukang cukur pulang ke rumahnya. Keesokannya, banyak orang yang hendak pergi ke pasar melewati rumpun bambu dekat lubang tempat tukang cukur menceritakan rahasia sang pemimpin. Beberapa orang berhenti saat mendengar suara dari rumpun bambu. Akhirnya berita bahwa sang pemimpin mempunyai tanduk semakin tersebar dan sampai kepada pejabat-pejabat istana. Para pejabat segera mengunjungi rumah sang pemimpin. Tapi istrinya mengatakan sang pemimpin tidak bisa ditemui karena sedang sakit. Padahal sebenarnya sang pemimpin malu keluar rumah karena tanduknya telah tumbuh hingga mencapai 1 meter. Karena penasaran dengan berita tersebut, para pejabat mendobrak pintu kamar sang pemimpin dan melihat sang pemimpin dengan tanduknya. Salah seorang pejabat memerintahkan prajurit untuk membunuh sang pemimpin. Sebab takut kalau sang pemimpin lama-lama akan menjadi binatang. Akhirnya, berakhirlah nyawa pemimpin yang kejam itu. Pesan moral dari dongeng ini adalah, hati-hati dengan ucapanmu, jangan biasakan mengumbar sumpah. Jadilah anak yang baik, maka semua orang akan menyayangimu.